Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah Sabtu Sunyi saat ini kita lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus ada di hidupmu. Dan di hidupmu juga. Saudara, Sabtu Sunyi merupakan peringatan akan wafat Yesus menjelang kebangkitannya. Pada saat itu maut begitu kuat, dan Yesus pun merasa sebagai tanda solidaritasnya kepada manusia. Tetapi kematiannya segera diikuti dengan kebangkitan. Sehingga bagi orang percaya, kematian bukan akhir dari segalanya. Bersama-sama dengan penuh sukacita kita nyanyikan Lihatlah Anak Insan dari PKJ 82 bait 1 dan 3. Keberadaan kita sebagai manusia yang berdosa, oleh sebab itu mari bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara kita berdoa mengaku akan dosa-dosa kita. Tuhan Bapa kami yang maha baik, oleh karena kebaikan-Mu maka saat ini kami boleh menikmati peribadatan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tetapi inilah kami Tuhan, manusia yang penuh dengan cacat celah, manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Oleh sebab itu, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita lengkapi penyesalan kita dengan menyanyikan KPJ 51 bait 1, Gusti Mugi Mirsani. Ku
Tuhan melihat dan mendengar penyesalan kita, oleh sebab itu mari kita terima berita anugerah yang saat ini diambilkan dari surat Roma bab yang keempat, ayatnya 7 dan 8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita nyanyikan sejenak Aku Menoleh dari PKJ 244 bait yang pertama. Bersama-sama kita akan nikmati firman Tuhan, oleh sebab itu mari kita berdoa. Hadirlah di tengah-tengah kami ini Tuhan untuk memberikan berkat dan pertolongan, sebab anak-anak-Mu hendak menikmati firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami semua siap untuk mendengar. Hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan beri pertolongan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, bersama-sama kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang saat ini bersama-sama kita nikmati diambilkan dari Injil Matius bab yang ke-27. Saya akan membaca mulai ayat yang ke-57 sampai dengan yang ke-66. Demikian. Yesus dikuburkan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Yang berbahagia adalah kita semua yang hendak dengan serius memperhatikan firman Tuhan dan melakukannya. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk kesekian kalinya kita diperkenankan untuk menikmati peribadatan melalui online atau streaming. Demikian juga saat ini, ketika kita bersama-sama memperingati perayaan iman Sabtu Sunyi. Bagaimana
kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari saat ini? Bagaimana kabar keluarga penjaringan saat ini? Semua sehat? Semua dalam keadaan tercukupi? Semua SCB? SCB itu sehat, ceria, dan bahagia. Bagaimana saudara-saudara? Jemaat yang terkasih, apapun yang terjadi saat ini, termasuk ketika kita sedang berada dalam suasana duka dengan adanya pandemi corona, kita tetap harus bersyukur karena nyatanya saat ini kita masih diberi kesempatan untuk sowan dan beribadah kepada Tuhan. Artinya, apapun yang terjadi, nyatanya Tuhan masih mau dijumpai dan menjumpai kita sekalian. Dan itu pertanda serta bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kita sekalian. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Jemaat yang terkasih, jujur, sesungguhnya tidak banyak orang yang suka pada kesunyian atau keheningan. Dan tidak banyak orang yang dapat menikmatinya. Padahal, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kesunyian, di dalam keheningan, orang akan dapat merenungkan dan merasa-rasakan hidupnya, pengalamannya, dan juga merenungkan akan relasinya dengan Tuhan. Di dalam keramaian, orang akan menjadi tidak tenang dan tidak mungkin bisa merenungkan akan arti kehidupan. Oleh sebab itu, sesungguhnya kita butuh situasi hening, situasi sunyi, supaya kita bisa tenang dan menemukan hal-hal yang mendasar dan lebih dalam, serta dapat membawa kita pada kesadaran yang baru tentang segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan saudara, kita semua tentu banyak yang ingat penyanyi legendaris Ebit GAD pernah mengungkapkan dalam lirik lagunya yang demikian. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, melalui bacaan firman Tuhan kali ini, kita mendapatkan cerita yang begitu indah tentang Yusuf Arimatea yang di dalam kesunyiannya dengan tenang melakukan hal yang amat sangat mulia. Bagaimana tidak? Dia sesungguhnya adalah seorang Farisi yang menjadi anggota Sanhedrin, tetapi menjadi murid Tuhan Yesus, walaupun bukan termasuk murid inti. Yang tahu apa yang terjadi selama ini tentang orang Nazaret yang bernama Yesus Kristus itu. Tetapi ketika kelompok orang-orang Farisi di dalam keramaiannya menghujat dan bahkan merencanakan untuk menangkap serta membunuh Yesus, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita bisa membayangkan betapa sedihnya betapa sedihnya Yusuf Arimatea saat itu. Tetapi setelah semua berlalu, dan mayat Yesus masih di atas kayu salib, ia meminta izin kepada Pilatus untuk menguburkan mayat Yesus di tanah kubur miliknya. Mayat Tuhan Yesus selalu dirawatnya, dikafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, kemudian diletakkannya di dalam kubur miliknya yang masih baru, dan lalu ditutupnya dengan batu yang besar. Yang dilakukan oleh Yusuf terhadap mayat Yesus berbeda dengan yang dilakukan oleh orang-orang Farisi lainnya dan para ahli Taurat waktu itu. Mereka tetap menyimpan dendam dan kebencian terhadap Yesus. Bahkan sampai Yesus mati pun mereka tetap tidak bisa tenang. Jemaat yang terkasih, saat hening dipergunakan Yusuf Arimatea untuk bergumul. Saat sunyi
dipakai oleh Yusuf Arimatia untuk merenung, dan di dalam pergumulan serta perenungannya ia mendapatkan pencerahan, kesadaran yang baru untuk berani melakukan kebaikan. Jadi di dalam keramaian Yusuf Arimatia tidak mampu melakukan apapun. Tetapi di dalam keheningan, di dalam kesunyian, Yusuf Arimatia dapat membangun hubungannya, relasinya dengan Tuhannya. Sebagai murid, ia pun merasa sedih dan berada dalam kondisi duka. Tetapi di dalam kesedihannya, di dalam kedukaannya, ia berhasil melakukan perenungan dengan baik dan tahu apa yang baik dan yang harus dilakukannya. Nah, saudara, menjelang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari orang mati yang akan kita rayakan besok pagi di hari Minggu Paskah, bersamaan dengan situasi di mana kita masih berada dalam penderitaan dan suasana duka, apa yang dapat kita lakukan? Jemaat yang terkasih, ibadah kita saat ini adalah ibadah perayaan iman Sabtu Sunyi. Sabtu Sunyi ini kita diajak memasuki suasana sunyi, bebarengan dengan umat sejagat, dan tidak boleh berada di dalam keramaian. Virus corona sedang mengancam kehidupan manusia sedunia. Oleh sebab itu jemaat, di hari Sabtu Sunyi, selain kita menghayati tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada umat manusia, bukti solidaritasnya terhadap manusia, kita juga diminta untuk membuktikan cinta kasih kita terhadap sesama kita. Dengan adanya pandemi corona saat ini, dan entah sampai kapan kita akan berada dalam kesunyian dan kadang merasakan kesepian. Tetapi dengan firman Tuhan, kita diingatkan melalui cerita Yusuf Arimatia yang mampu mempergunakan suasana sepi, suasana sunyi, bahkan dalam peristiwa kedukaan menjadi momen yang bisa dipakai untuk merenungkan arti hidup yang sesungguhnya. Kita hanya akan dapat merenungkan arti hidup yang sesungguhnya justru di dalam kesunyian. Di dalam peristiwa kedukaan seperti yang kita alami saat ini. Bersama umat sejagat, kita mencoba untuk berdiam diri dalam kesunyian bersama dengan keluarga kita masing-masing. Supaya kita bisa terhindar dan tidak menjadi alat penularan virus corona yang sangat membahayakan itu. Dan justru di dalam keheningan, di dalam kesunyian, dan di dalam kesemian ini, kita boleh membuktikan bahwa kita mengasihi saudara-saudara kita yang lain, membuktikan solidaritas kita terhadap sesama kita. Dan sekali lagi saudara-saudara, wujud cinta kasih kita terhadap sesama justru bisa kita lakukan dalam keheningan dan kesunyian yang kita alami saat ini. Ingat, seperti kata Ebit GAD di dalam liriknya yang demikian. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini yang mengingatkan kepada kami semua bahwa di dalam Sabtu Sunyi kami boleh merasa-rasakan tidak hanya kebangkitan-Mu, tetapi kami juga boleh merasa-rasakan tentang kehidupan. Bagaimana kami harus mencintai dan bersolidar kepada sesama kami melalui cinta kasih kami. Terima kasih kalau Tuhan perbolehkan kami bersama-sama dengan keluarga saat ini untuk menikmati peribadatan dan menikmati firman-Mu yang begitu indah. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Mari bersama-sama kita perbarui iman kita
dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan, dan sebagai dasar akan saya bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Roma 12 ayat yang ke-1 yang demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan akan kita sertai dengan nyanyian dari KPJ 173. Moro doaturno pisungsungmu. Mari jemaat kita berdoa. Kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan telah mendengar doa kami di depan. Kau perbolehkan kami bersama-sama menikmati firman-Mu. Biarlah dengan firman-Mu kami menjadi mengerti akan kehidupan ini dan menggunakan setiap kesendirian kami, menggunakan setiap kesunyian, keheningan, dan kesepian kami untuk melakukan hal-hal yang baik, teristimewa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga bersyukur karena Tuhan perbolehkan kami untuk mengaturkan persembahan. Terimalah dan berkati supaya persembahan ini hanya terpakai untuk kemuliaan nama-Mu saja melalui jemaat-Mu di sini. Kami juga berdoa untuk pemerintah
teristimewa Indonesia yang sedang berupaya, berusaha untuk bersama-sama dengan rakyat menghilangkan virus corona yang sedang melanda. Berkatilah Tuhan supaya tidak lama lagi kami terbebas dari virus corona itu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk para ahli yang saat ini sedang berupaya untuk menemukan vaksin anti corona. Kiranya Tuhan berkati supaya segera terwujud dan akhirnya kami benar-benar terbebas dari virus corona itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Tuhan juga telah menyertai peribadatan Sabtu Sunyi saat ini. Doa ini bersama-sama kami naikkan ke hadirat-Mu, beralaskan satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa serta kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Jalan Hidup Tak Selalu dari PKJ 164 bait yang ketiga. Asa walau jalanmu gelap, teguh kepercayaan dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Dia percaya bagi kasih Tuhanmu. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik duka menanti bagi kasih Tuhanmu. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah Sabtu Sunyi sudah usai. Oleh sebab itu nikmatilah Sabtu Sunyi ini beserta dengan keluarga dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, pengasihan dari Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Amin. Amin.